Itu barisnya hampir ke tengah, di tengah lah, di tengah-tengah, tarik ke kiri di ujung fa'in, satu baris lagi di tengah. Jadi halaman 23 di tengah kiri, ujung kiri, fa'inna hajatal ammati, fa'inna hajatal ammati, udah ketemu ya di tengah, fa'inna hajatal ammati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minanuh, al-azimi ni'amuh, al-fa'idi nawaluh, al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Al-Ustadz Al-Haj Saiful Hidayat yang kami hormati, juga yang kami muliakan Al-Ustadz Hidayat, dan juga para asatidzah dan ustadzat serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini guna kita melaksanakan sebahagian dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, bertemu, berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini akan senantiasa menambah-nambah ganjaran pahala kebajikan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah, yakni kita sudah sampai halaman 23, yakni di tengah, di ujung fa'innya di ujung, kemudian balik ke kanan fa'inna hajatal ammah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa inna hajatal 'ammati minal ilmi laysat syai'an katsiran. Maka sesungguhnya keperluan masyarakat secara umum berkenaan dengan ilmu laisat syai'an katsiran, bukanlah sesuatu hal yang banyak. Jadi yang dasar-dasar saja kaitannya dengan masalah ilmu agama, akidah, fikih, tasawuf atau akhlak, cuma sekitar itu.
Dan masyarakat itu ya memang tidak diwajibkan secara umum berkaitan dengan belajar nahwu, ya belajar sorof, ya. Boleh belajar kalau kita masih muda, dan udah tua juga boleh kalau kita sungguh-sungguh kita akan bisa, gitu kan. Cuma memang harus takhusus, secara khusus kita datang ke rumah kiai untuk belajar ilmu nahwu nih, untuk belajar sorof nih, gitu. Kalau di dalam majelis seperti ini tidak bisa secara khusus, ya. Umum saja, yang paling pokok kita bicara masalah 3 ilmu yang wajib: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan tasawuf. Dan kitab ini adalah berkaitan dengan masalah tasawuf, ya, secara umum berkaitan dengan masalah tasawuf, akhlak. Jadi bukanlah sesuatu hal yang banyak untuk orang umum itu berkaitan dengan ilmu. Wa yanbaghi lil ulama'i, dan patutlah bagi ulama, bagi para ulama, wa khususan minhum ulatul ahkam, khususnya adalah di antara para ulama tersebut orang-orang yang memang ulat itu menjaga kaitannya dengan masalah hukum-hukum, ya. Ulatul hukum al-ahkam. Jadi berkenaan dengan masalah hukum saja tuh. Sedangkan yang lain kan berkaitan dengan masalah kisah, berkaitan dengan masalah pembinaan diri. Ini hukum kaitan dengan masalah fikih. Apa yang patut bagi ulama, khususnya mereka itu sebagai penanggung jawab berkaitan dengan masalah hukum, ayya'idu ammatal muslimina indal ikhtisami ilaihim. Ayya'idu, yakni untuk memberikan nasihat ammatal muslimina, umat Islam secara umum, indal ikhtisami ilaihim, pada saat mereka bermusuhan, ya. Jadi pada saat terjadi permusuhan, mendamaikan, nasihati, ya, kedua-duanya, ya, berikan hukum, ini yang salah, ini yang benar, gitu. Wa yukhawwifuhum, dan menakut-nakuti mereka. Tadi masyarakat ammah, bima warada anillahi, terhadap apa yang ada dari Allah, yang datang dari Allah, wa an rasulihi, dan yang datang dari Rasul, minat tashdidat, berupa hukuman-hukuman yang keras, ya. Dosa-dosa besar, dosa yang berakibat ada had di dalamnya, batas-batas hukuman. Had itu ya orang mencuri dipotong tangannya, orang berzina dirajam, dijilid, ya. Wat tahdidat, dan ancaman-ancaman. Jadi takut-takuti mereka bahwasanya apa yang ada, yang datang dari Allah dan Rasulnya, berupa hukuman-hukuman yang berat dan ancaman-ancaman fid dawail kadzibah, di dalam pengakuan yang bohong. Pengakuan bohong di majelis mahkamah, begitu dipanggil, ini bohong, ya, itu adalah hukumannya adalah berat, pengakuan bohong. Wa syahadatiz zur, dan kesaksian yang berdosa, yang buruk. Wal aimanil fajirah, dan sumpah palsu, bohong, sumpah palsu, ya, ini bagian dari dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berat hukumannya. Namun sekarang begitu banyak yang, yakni kesaksian atau saksi bohong, kemudian juga sumpah palsu, ya, dia sumpah demi Allah
tetapi kemudian tidak dilaksanakan sumpah jabatan, kan banyak itu. Begitu diangkat ya jadi pegawai, diangkat jadi menteri, bahkan jadi presiden, itu kan di atas Al-Quran diangkat disumpahnya. Tetapi kemudian setelah itu dia tidak perhatikan dan dia tidak peduli kalau kemudian dia melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain, merugikan masyarakat. Ini akhir zaman luar biasa nih, dahsyat sekali ya. Kalau kayak gelombang lautan itu kayak gelombang tsunami, perbuatan dosa, kemungkaran, maksiat yang dilakukan oleh masyarakat ya, apakah masyarakat rendahan, masyarakat tinggi yang punya jabatan, tokoh, ini luar biasa. Kita lihat arus ya dosa itu berkeliaran ya di hadapan kita. Makanya hati-hati jangan sampai kita terseret terhadap dosa-dosa tersebut dengan kita mendukung kebatilan, orang-orang yang bohong ya, kita menyokong pemikiran ya terhadap mereka yang berbuat kesalahan ya. Itu kita harus lepas bebas, tidak boleh kita terikat dengan itu. Itulah dalam doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Allah bukakan mata hati kita melihat kebenaran, tajam mata hati kita terhadap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini sehingga kita berpihak kepada kebenaran. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah, yang jelek itu adalah jelek. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Nah, ini bukan sekedar doa saja, harus kita betul-betul ingat dan lihat semacam tanda-tandanya, korinahnya. Ya, ini kelihatannya batil atau hak. Kalau memang itu benar, kita ikuti. Kalau salah, tidak, kita jauhkan. Wal muamalatil fasidati, kemudian mualah yang sifatnya merusak. Ya, ada fikih itu kan ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ya, fikih ibadah berkaitan dengan ibadah lah. Fikih muamalah itu berkaitan dengan masalah interaksi kita ya di dalam kehidupan ini, berkenaan masalah jual beli ya, berkaitan dengan masalah minjam meminjam ya. Ini namanya muamalah nih ya, fikih muamalah. Jadi ada dua bagian fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Wal muamalatil fasidati, dan muamalah yang rusak. Mislir riba, seperti riba, pinjam meminjam uang kemudian menggantikan dengan ada lebihnya. Ya, ini namanya riba ya. Wa ghairihi, dan juga yang lainnya ya, berkaitan dengan masalah muamalah jual beli. Yang menjual harus jujur, yang membeli juga harus jujur. Kemudian kalau orang masih dalam di dalam majelis, istilahnya majelis jual beli itu akad ya. Dalam akad orang lagi tawar menawar, kita jangan masuk memutuskan tawaran mereka. Udah saya berani sekian, gak boleh, haram. Biar dia dulu sampai putus, dia sudah beli, dia sudah berangkat dari majelis tersebut ya. Atau dikatakan kagak jadi dah, ya udah dia berangkat, baru kita masuk. Ini jangan orang lagi tawar menawar kemudian ya dipotong, bahkan dikalahkan tawaran orang tersebut. Dia lebih tinggi, berani lebih tinggi, nggak boleh ya. Kecuali pada saat memang dilelang ya, itu lain lagi, mencari memang yang paling tinggi. Jadi itu masalah jual beli riba. Wa ghairihi, dan yang lainnya.
kaitan dengan muamalah dah yang lainnya. Wa yudzakiru lahum, dan ulama itu mengingatkan mereka masyarakat ba'da ma warada fis syar'i, sebahagian apa yang ada di dalam syariat, di dalam agama. Ya. Berupa apa? Min tahrimi hadhil umuri, yakni berkenaan dengan haramnya permasalahan ini. Masalah muamalah tadi, riba, jual beli yang curang, mengambil harta orang dengan cara batil, ya. Yani sampaikan kepada mereka apa, ingatkan mereka apa yang ada di dalam syariat agama berkaitan dengan masalah haramnya permasalahan ini. Wa syiddatil iqab fiha, dan dahsyatnya siksaan pada hal tersebut, pada permasalahan tersebut. Ya. Dia berbohong, fajirah, fasidah, ya. Itu cukup dahsyat. Kemudian dalam munakahat juga, ya, keluarga, ya, suami istri kemudian berselingkuh, ya Allah dosanya besar banget. Wanita yang berselingkuh, ya itu dosanya besar banget, nggak terampuni dah, ya, susah. Dan itu banyak sekarang orang-orang yang berselingkuh, ya. Ini termasuk adalah bagian yang harus diingatkan bahwasanya inilah adalah haram dan siksanya cukup pedih. Wadzalika, yang demikian itu li ghalabatil jahli, karena dominasi kebodohan, karena banyaknya kebodohan. Wa syiddatil hirsi, dan dahsyatnya, yakni kerakusan. Wa qillatil mubalat, dan sedikitnya perhatian, atau sebaliknya al-mubalat, pala ubali, itu ada aku tidak, kepedulian, ya. Dan sedikitnya kepedulian bi amrid dini, terhadap urusan agama, ya. Jadi masalah agama orang menyepelekan saja. Di dalam kesempatan lalu ada istilah at-tasahul, nggampangin, ya. Nggampangin aja masalah agama, udahlah, ya, masalah agama, ya kita sholat aja, nggak belajar nggak apa-apa, gampangin. Dan banyak manusia itu yang memang jahiliyah berkaitan dengan masalah agama, bodoh berkaitan dengan masalah agama, ya. Makanya kemudian ada salah satu riwayat itu bahwasanya innallaha yubghidu kulla alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Allah membenci, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang tahu banyak alim dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia udah luar biasa dah, dia menguasai betul. Wa jahilin, dan bodoh, kagak tahu bil akhirah, berkaitan dengan masalah akhirat, berkaitan dengan masalah urusan agama, ya. Masalah agama dia tidak tahu. Dan itu perlu, ya, kita ajarkan, ya, anak-anak kita, keluarga kita, anak istri kita, yakni dengan bil ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama. Kalau kita taklim ngaji, suruh istri kita ngaji. Kalau istri kita ngaji, suruh anak kita ngaji. Karena pada hakikatnya adalah, ya, yang namanya at-tarbiyah, ya, pendidikan yang betul-betul pendidikan, bukan sekedar memperhatikan masalah keilmuan, tetapi bagaimana amaliyah berkaitan dengan masalah keilmuan, tarbiyah namanya. Yang tarbiyah itu kan kita berusaha untuk, istilah ulama mendefinisikan tarbiyah itu adalah insa'us syai'an fasai'an ila haddit tamam. Merawat, menumbuhkan. Tarbiyah itu dari kata robba yurabbi, ro'a yar'a, menjaga artinya, ya. Kalau kita punya tanaman, tumbuhan itu yang akan membahayakan tumbuhan kita, ya, atau semacam kutu-kutu, atau semacam juga tumbuhan yang bukan yang bukan bagian tumbuhan tersebut, kita buang, kita rawat. Ini namanya kita rawat, ra'a yar'a, ya. Nah begitu pula pada saat kita mendidik anak kita,
itu adalah kita rawat, kita rapikan, ya. Jangan sampai ada semacam hal-hal yang akan merusak dalam kehidupannya. Ra'a yar'a, rabba yurabbi tarbiyatan. Insya'u syai' secara definitif adalah menumbuhkan sesuatu syai'an fa syai'an atau halan fa halan, sedikit demi sedikit, ila haddit tamam, sampai kepada batas kesempurnaan. Ya. Nah, ini perawatan. Dengan apa perawatan tersebut? Yang pertama dengan taklim, dengan mengajarkan ilmu. Ya. Merawat dengan taklim, atau kita mengikuti taklim, mengikuti berarti pengajaran dari guru-guru, ya, taklim. Dan yang kedua adalah ta'dib, dengan memberikan adab-adab, akhlak-akhlak, ya, kepada murid, ya, kepada peserta didik di sekolah atau kita dalam pengajian, peserta pengajian, ya. Itulah yang memang akan disampaikan oleh Rasul, yakni walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi dialah Allah yang membangkitkan, mengutus, ya, seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang pertama adalah melalui cara tilawah, baca, membacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka. Kemudian yang kedua adalah wa yuzakkihim, mentadaburkan bacaan tersebut dan membersihkan diri mereka minad danaisil jahiliyah, daripada yakni debu-debu jahiliyah. Akhlak kaitannya. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan ta'lim kaitannya mengajarkan Alkitab, wal hikmata, dan sunnah, ya, wa in kanu min qablu, yang sebelumnya mereka, ya, lafi dhalalim mubin, ada di dalam kesesatan yang nyata, yakni kesesatan jahiliyah. Nabi sampaikan, ya, yakni di dalam aqidatul awam, itu adalah sifat-sifat Rasul, salah satunya adalah tabligh. Nabi menyampaikan itu semua di hadapan mereka, ya. Jadi melalui taklim dan takdib, ya, tarbiyah tersebut. Jadi kita mentarbiyah, mendidik anak kita melalui pengajaran ilmu, kemudian pembiasaan, ya, akhlak yang baik di dalam dirinya. Dzalika li ghalabatil jahli wa syiddatil hirsi wa qillatil mubalat bi amriddin. Wa kam min amin, berapa banyak dari orang yang awam, minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin, orang-orang Islam, idza sami'a tahrimal kadhiba, apabila dia mendengar keharaman bohong, fidda'awi, di dalam pengakuan, bohong dalam pengakuan, wasyahadati, dan kesaksian, syahadah zur tadi maksudnya, saksian juga yang palsu, wal aimani, dan juga sumpah palsu. Yarji'u, dia kembali, an syai'in, kepada sesuatu, qad azama alaihi, yang dia telah mengazamkan, yang dia sudah ada dalam pikirannya, min dzalika, berkaitan dengan hal tersebut, li jahlihi, karena kebodohannya, wa qillati ilmihi, karena dikitnya pengetahuannya. Jadi kalau dihadapkan orang awam itu kebanyakan, kalau dia mendengar bahwasanya adalah bohong, haram berbohong itu, pengakuan bohong, syahadah yang bohong, kesaksian yang bohong, sumpah yang bohong, palsu semuanya, dia kembali kepada dirinya yang memang sudah ada, ya,
Min dzalika, dari hal tersebut, li jahlihi wa qillati ilmihi, karena bodohnya dan karena sedikit ya pengetahuannya ya. Maka disitulah bahwa umat Islam senantiasa wajib untuk menuntut ilmu, wabil khusus berkaitan dengan masalah urusan agamanya. Wa alal jumlati, maka secara umum, alal jumlati fayata'akkadu, maka lebih menguatkan atau fayata'akkadu, lebih dikuatkan alal ulama'i, terhadap ulama, ayyujalisun nasa, untuk duduk-duduk kepada manusia, bergaul kepada mereka ya, kumpul dengan mereka, bil ilmi, dengan ilmu ya. Yani duduk-duduk, ajarkan ilmu, singgung masalah ilmu agama ya, kayak begini namanya yujalisu, namanya duduk-duduk ya di dalam majelis taklim ya, menyinggung masalah-masalah berkaitan dengan masalah ilmu. Wa yuhadditsuhum bihi, dan ajak bicara mereka dengan ilmu tersebut. Wa yubayyinuhu lahum, dan menjelaskan ilmu itu pada mereka ya. Wa yakunu kalamul alimi ma'hum fi bayanil amri alladhi ja'u ilaihi. Wa yakunu, dan jadilah kalamul alimi, pembicaraan orang yang alim, ma'ahum, bersama mereka orang-orang yang awam, fi bayanil amri, di dalam menjelaskan permasalahan, alladzi ja'u, yang mereka datang, ilaihi, kepadanya, orang awam, min ajlihi ya, karena memang karena itu, penyebabnya itu, min ajlihi. Misla boleh, mislu boleh ya. Kalau lihat dari amri juga tadi, ilaihi ya, misli juga boleh bacanya ya. Boleh, tiga-tiganya boleh itu. Misla, seperti ma idza ja'u li aqdin nikahin, apabila mereka datang berkaitan dengan masalah akad nikah, mau nikah, udah ada modal untuk nikah ya. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkum ya, falyatajawwaz man istata'a minkum al-mu'nah. Ya ma'syaras syabab man istata'ta minkum al-ba'ah ya, al-ba'ah falyatazawwaj, atau kama qala Rasul. Wahai pemuda, apabila kalian sudah mampu, al-ba'ah berkaitan dengan masalah dana untuk nikah atau untuk memberikan makan, sudah ada pekerjaan lah ya. Dan kemudian juga yang kedua adalah mampu, memang sehat, segar gitu ya. Orang nikah itu kan memang salah satunya adalah dalam rangka melampiaskan ya hubungan biologis suami istri ya. Itu kan hubungan biologis itu memberikan pengaruh ya kepada suami yang bekerja jadi blong ya. Itu ada di dalam kitab namanya Qurrat Ayun ya. Itu disebutkan termasuk pergaulan suami istri ya, cara model-modelnya itu diajarkan di dalam Islam ya. Karena itu masalah penting, bagian dari kehidupan, enggak boleh tidak ya. Bahkan kata ahli medis, semakin sering bergaul suami istri semakin sehat ya. Sebaliknya kalau jarang, itu bisa terjadi prostat, nanti ada penggumpalan dia tuh, karena tidak tersalurkan, tidak tidak tersalurkan lah. Jadi terjadi pengendekan gitu, ngendek ya. Jadi prostat, penyakit prostat itu ya. Jadi ya diatur di dalam Islam tuh ya.
dikemukakan kaitannya dengan pembahasan. Paling tidak yang pertama adalah ya berkaitan dengan masalah bab ya usroh, bab berkaitan dengan masalah keluarga, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, solusinya apa kalau ada permasalahan di dalam keluarga ya. Nah ini ya disampaikan. Biasa tadi itu bagian wulatul ahkam, yakni kantor urusan agama itu KUA ya, itu yang memberikan nasihat perkawinan. Sebelum nikah itu ada diberikan kursus semacam ya untuk mengetahui kehidupan yang namanya rumah tangga ya. Diberikan tuh kepada mereka berkaitan dengan masalah munakahat, yakni fikihnya fikih munakahat, fikih berkaitan dengan masalah pernikahan. Misla ja'u li'aqdin nikah yakunu kalamuhu ma'hum, jadilah ucapan orang alim itu bersama mereka yata'allaku bihuquqin nisa, berkaitan dengan hak-hak perempuan ya. Apa yang harus diberikan kepada wanita terutama adalah berkaitan dengan masalah ya, biaya rumah tangga ya, itu diberikan ya, kewajiban kita. Kemudian juga mas kawin ya, bisa minas sodak, di sodak mas kawin ya. Berkaitan dengan masalah mas kawin itu adalah merupakan hal-hal yang tidak boleh tidak, mas kawin harus ada. Kalaupun tidak bisa tunai, utang boleh ya, utang boleh, nanti baru dibayar, diganti ya. Tapi kebanyakan sih tunai, setelah itu dipakai lagi oleh suaminya, dijual tuh mas kawinnya. Habis sekarang kagak ganti-ganti ya. Pertama sih tunai, dengan mas kawin tunai ya. Pinjam dulu atau rantai, ini ada urusan kayaknya harus gitu kan ya. Kagak diganti-ganti. Ya kalau istrinya ridho sih boleh, kalau kagak tetap utang itu sama istri ya. Atau dengan artinya bukan dengan tunai, dengan utang, boleh dengan utang ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin utang. Kagak enak juga ya mas kawinnya utang, nggak ada, maka seringnya tunai ya. Yata'allaku bihuquqin nisa minas shadaqah wan nafaqah, dan nafkah, nafkah keluarga, nafkah lahir dan batin, wal muasyarah bil ma'ruf, dan bergaul dengan yang baik. Pergauli istri, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka istri-istri itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa ma yajri hadzal majra, dan apa saja yang memang berjalan berlaku berkaitan dengan masalah majra, artinya majra tempat jalannya sesuai dengan memang yang seharusnya. Wa misla, tadi kita baca misla terus. Wa misla ma idza ja'u li aqdin bai'in li aqdi bai'in wa kitabin masturin bainahum fi dzalika. Dan apabila mereka datang li'aqdi bai'in, untuk akad jual beli, wa kitabin masturin, dan catatan kitab yang tertulis, bainahum, di antara mereka, fi dzalika, ya, berkaitan dengan hal tersebut, yakunu kalamuhu, maka pembicaraannya seorang ustadz itu, orang alim, ma'ahum, bersama mereka, fisyahadati, berkaitan dengan masalah saksi. Itu diatur dalam Al-Quran. Jual beli, pinjam meminjam, itu harus ada saksi ya. Kita kadang-kadang kan melalaikan itu, sehingga pas giliran ditagih dia berbohong ya, dia tidak pernah minjam katanya. Nah ini karena tidak ada saksi ya. Saksi saja catat faktubuha itu, tulis ya, ada saksi.
2 orang saksi harus ada. Ya kalau sekedar minjam 10-20 ribu sih nggak perlu saksi dah. Di kagak bayar juga kita bebasin aja. Ini kalau sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta harus ada saksi. Nggak boleh kemudian tidak ada saksi, nanti ada yang berkhianat, ya. Tidak mau membayar dia, ya. Harus catat tuh tadi berkaitan dengan masalah wa kitabin masturin, ya, yakni catatan, ya, buku catatan bainahum, di antara mereka fi dzalika yakunu kalamu ma'hum fi syahadat wa fi sahihil buyu'i, dan berkaitan dengan jual beli yang benar, ya, jual beli yang tidak curang, penjualnya kagak berbohong, ya, kemudian pembelinya juga tidak berdusta, ya. Penjualnya berbohong, dia bohong, ya, pagi-pagi tadi udah ada yang nawar nih, ya, 10.000 saya tidak jual, ya, padahal belum ada yang nawar juga dari tadi, ya, dia bohong aja. Ini bohong nggak boleh, gini batil namanya. Atau pembelinya, ibu-ibu kita kan suka nambahin sendiri tuh sama tukang sayur, beli bawang kita ambil nih bang, ya, ya. Penjualnya merengut aja, dia mau kata kagak gimana gitu kan, mau kata iya juga dia rugi jadinya. Itu baru 1 ibu yang ngambil 3 butir bawang, kalau ada 10 jadi 30, banyak, ya. Nah ini termasuk adalah jual beli yang curang namanya. Timbangan termasuk, ya, timbangan curang, diganjal timbangan itu supaya berat, ya. Ini banyak nih, padahal tadi termasuk minat tasdidat, ya, dari hal-hal dosa yang berat, karena tobatnya susah. Orang di pasar, dia pulang kemana kita kagak tahu. Kalau kita mau tobat sama Allah, diterimalah tobat kita. Nama orang tersebut kita berdosa, di mana nyarinya, ya. Nah ini yang kadang-kadang kita melupakan, ya, hal-hal tersebut. Fi sahil buyu, ya. Wa fasidiha, dan rusaknya jual beli. Masukkan rukun kaitannya dengan masalah jual beli, ada barangnya, ada penjual pembelinya, kemudian ada akad jual beli, ya. Udah nih ya, saya terima, ini saya jual, atau terima kasih lah kita. Terima kasih itu harus ada akad jual beli namanya. Wahada wallahi, dan ini demi Allah, kata pengarang, khairun, lebih baik. Tahu tuh, menyampaikan yang memang mendesak pada saat itu. Ada nanti dalam ta'limul muta'allim, ada memang ilmu-ilmu yang mendesak yang harus disampaikan, termasuk dalam masalah fikih. Kita sholat setiap hari, ya harus tahu, ya, berkaitan dengan masalah sholat, ya. Wahada wallahi khairun wa aula, ini lebih baik dan lebih utama fi hadhil majalisi, di dalam majelis ini, minal khawdi, ya, dari hal-hal yang disampaikan min fudulil kalfi, fudulil kalam, dari hal-hal yang sifatnya fudulul kalam itu ngomong berlebihan, yang kagak penting-penting. Orang minta supaya dia datang untuk menjelaskan berkaitan dengan masalah jual beli, berkaitan dengan masalah nikah. Ngomongin yang lain. Ini namanya fudulul kalam. Ada fudulul kalam, ya, ucapan yang berlebih, fudulul ta'am, makanan yang lebih, kemudian apalagi fudulun naum, tidur yang berlebih. Jadi fudulul kalam, ya. Jangan sampai tidak ada kaitannya dengan permasalahan, ya, kemudian kita bicarakan. Ini tadi lebih utama dan lebih baik, ya, dibandingkan dengan fudulul kalam fil khawdi fi fudulil kalami wa ma la ta'allaqa lahu,
dan lebih baik daripada apa yang tidak ada kaitannya bil amri dengan permasalahan tersebut, alladzi yang min ajlihi, dengan sebab itu jauh mereka datang bertanya. Wala biddini ra'san, dan bukan bagian dari agama secara asalnya, pokoknya. Wala yambaghi lil alimi, dan tidaklah patut bagi orang yang alim ayyahudu ma'al qaidin, bicara membahas beserta orang-orang tersebut. Wala ayyasrifa syai'an, dan tidaklah dia tuh mengalihkan sesuatu min awqatihi, dari waktunya tuh alim, fi ghairi iqamatiddin, ya, selain dari ya menegakkan masalah agama. Wa hadzal ladzi, dan inilah yang zakarnahu, yang kami sebutkan, min annahu yambaghi lil alim, ya, yang patut bagi orang yang berilmu, wa yata'akkadu alaihi, dan lebih dikuatkan kepadanya, ayyaj'ala majlisatahu, menjadikan majlisnya, wa mukhalatatahu, dan bergaulnya, bercampurnya dengan masyarakat, ma'ammatil muslimin, beserta secara umum kepada kaum muslimin, ma'murun, menghidupkan, wa mustaghrifun, dan dihabiskan, bita'limihim wa tanbihihim, ya, dengan mengajarkan mereka, mengingatkan mereka, wa tadhkirihim, dan juga ya dengan sama mengingatkan. Nanti baru qad sara fi hadzal zaman, qad sara fi hadzal zaman, dan selanjutnya. Jadi orang alim itu memang pada saat dia menyampaikan ilmu yang realistis, yang memang jadi masalah oleh masyarakat. Jangan membicarakan yang jauh-jauh tadi, yang tidak ada kaitannya dengan ilmu tersebut. Jangan juga mendalami yang masyarakat itu ya tidak tahu akan terjadi putus link itu, kaitannya itu, karena dia tidak paham, nggak ngerti. Makanya kata Nabi, khatibin nasa biqadri uqulihim. Bicaralah kepada orang, kepada manusia, lebih-lebih seorang muallim kepada muridnya, biqadri uqulihim, berdasarkan ukuran, kadar ukuran otak mereka. Ya. Jadi yang bicarakan lebih lanjut dulu, ya, kalau di pesantren atau di sekolah dulu kami itu, kalau belajar awal nahu itu adalah belajar ya, jurmiyah, jurmiyah, baru naik nanti ya kepada yakni apa? Mutammimah, baru naik kepada yakni alfiyah. Ya. Jadi itu ilmu alat itu ada tingkatannya. Jadi yang dasar dulu nih, baru yang lanjutan, baru yang lebih tinggi lagi. Begitu pula berkaitan dengan masalah tadi akidah, yang dasar dulu bagian supaya mereka paham. Baru kemudian cabang-cabang berkaitan dengan masalah akidah tersebut. Masalah ibadah begitu pula, ya, yang dasar-dasar dulu nih. Baru kemudian nanti perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itu kalau memang sudah kuat dasarnya. Kalau belum kuat dasarnya, bicara masalah perbandingan mazhab, ya bisa kacau tuh pikirannya dia. Bisa-bisa dia mau pindah ke mazhab ini aja lah, gitu kan ya, karena tidak kuat ya penanamannya. Ya. Kaitan dengan masalah tasawuf itu jangan lebih jauh bicara masalah ya apa dalam tasawuf itu dibahas kadang-kadang orang yang ya sholat di atas air, gelar sejadah di atas air. Dan ini pun di dalam kitab apa namanya Al-Hikam, ya, itu dikemukakan kalau orang yang sampai bisa sholat di atas air, wallahu alam, itu jangan dibicarakan itu dah, nggak usah timbul fitnah di tengah masyarakat, nanti larinya ke ilmu perdukunan jadinya. Ya. Jadi nggak usah dibicarakan itu. Dan orang yang merasakan bahwasanya bisa begini begitu hebat, ini dosa, ya. Dia karena bisa melakukan hal-hal di luar dari kemampuan manusia secara umum, ya dia merasa berbangga, dosa, nggak boleh. Ya. Makanya termasuk
berkaitan dengan masalah al-kasyaf. Al-kasyaf itu artinya bisa mengungkap, ya. Bisa mengungkap apa yang belum terjadi di dalam hatinya, terketuk, ada ketukan gitu dalam hatinya. Itu ulama menganggap suatu hal yang aib, ya. Sehingga ulama-ulama terdahulu Allah berikan kasyaf kepadanya, seperti Imam Malik misalnya. Itu kalau orang habis wudu, itu tetesan dari wudu itu menarik, dan itu aliran air itu semacam bangkai-bangkai yang mengalir dari mukanya. Dia bisa melihat itu, ya. Tetapi kemudian dia menginginkan untuk melepaskan, nggak mau karena ya, jadi timbul ya sama orang, jadi nanti begini begitu, ya. Ini al-kasyaf namanya, ilmu yang bisa mengungkapkan sesuatu, dan itu melalui adalah kedekatannya kepada Allah. Dalam babul ajaibul qulub itu kan ada hati dikumpulkan, salah satu adalah al-mukasyifu indallah, apa yang bisa mengungkap ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah ini ya termasuk bagian-bagian yang jauh, jangan bicarakan itu, ya. Termasuk udah masyarakat jangan disampaikan mengenai perbedaan berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah bahwasanya Allah ada di atas, satu, Allah ada di mana-mana, yang kedua, sehingga beda pendapat, cukup tajam, memusuhi, bahkan mengkafirkan, naudzubillah. Itu janganlah, nggak usah. Udah masing-masing pendapatnya, ya udahlah, ya. Yang penting bahwasanya dia berakidah Islamiyah, ya. Dan ini kan yang banyak itu, dan menjadi objek dakwanya adalah masyarakat awam yang tidak tahu permasalahan tersebut, ya. Timbul masalah. Baik, ya barangkali ini yang bisa kita perbincangkan, ya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya Karim, wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha anta ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqqiyan aw mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.